ketemu lagi dengan Erick Wibowo. Kita ngelanjutin video kedua tentang gimana cara nyembuhin anxiety disorder dari awal ya, kira pas tuntas, habis itu kita sembuhin. Bagi yang udah nonton video pertama, good. Bagi yang belum, nonton lagi. Itu video emang agak boring karena kebanyakan saya nulis di kertas dan tulisannya pun jelek ya. Cuman ditonton itu nanti bakalan berguna di les-les berikutnya. Nggak boring lagi lesnya. Jadi cuman ini penting nih guys, yang kedua ini penting banget karena ini ngebedain antara kamu dan GERD. Dan kamu, saya lihat kamu masih banyak bingung di sini ya, antara GERD dan anxiety itu gimana caranya. Jangan liatin mata di belakang ya, jangan lihat mata saya, jangan lihat mata ini. Oke, saya tutup aja. Ini saya kasih tauin ya tentang GERD. Jadi saya kasih tentang GERD, gimana, apa itu GERD dan kenapa GERD dan kenapa berhubungan dan gimana cara ngebedainnya dan solusinya. Pasti ada solusinya di video saya. Ini video agak lama guys, jadi nanti saya bedah-bedah ya daftar isinya per menit. Kamu bisa baca di deskripsi di bawah. Jadi kamu mau cari tahu yang mana, kamu bisa langsung klik di deskripsi di bawah. Ada, nanti saya bikin menitnya deh gitu, biar kamu hemat pulsa juga, ya nggak? Bagi yang belum subscribe, jadi saya neranginnya agak semangat. Kalau yang nggak mau subscribe, saya neranginnya juga tetap semangat. Karena yang udah subscribe pasti mengalami gangguan yang pernah saya alami sebelumnya di zaman dulu, dan itu menyiksa sekali ya. Jadi saya bantu. Video satu aja, tapi video satu kan kamu udah tahu ya, anxiety itu apa dan bapaknya dan anak-anak itu yang ringannya ya, yang kayak hipokondria dan fobia sosial segala macam. Pertanyaannya, ini kita setuju nih ya, pertanyaannya, kalian takut nggak Met? Enggak kan? Slow kan? Santai kan? Yang kita takutin adalah apa? Psikosomatisnya. Ini yang kita takutin. Psikosomatis itu apa? Psikosomatis itu adalah sebuah gejala atau perubahan di tubuh yang dihasilkan karena emosi. Jadi misalnya, contoh, kamu sedih, psikosomatisnya nangis gitu ya, keluar air mata. Itu udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah. Orang sedih keluar air mata, itu udah psikosomatis begitu. Atau kamu ngerasa lucu, psikosomatisnya adalah ketawa, terbahak-bahak sampai kamu nggak bisa napas, sampai perut sakit ya, itu udah psikosomatis. Nah sekarang psikosomatisnya anxiety itu apa sih? Ini psikosomatis anxiety. Ini kalau kamu baca tinggal di pause aja videonya ya. Cuman di situ saya mau highlight, ada sesak napas di situ, dan ada napas terburu-buru, ada nyeri dada juga, dan ada gemeteran. Yang ada di situ nggak ada adalah cold feet. Cold feet, banyak orang ngomong cold feet ya. Cold feet itu bahasa Inggrisnya kaki dingin. Itu biasanya kalau orang takut kakinya dingin, cold feet. Atau pernah ada tuh di video saya ngeliat ada orang ngeliat setan sampai dia nggak bisa kabur karena kakinya nggak bisa gerak. Itu cold feet. Oke, terus udah gitu sekarang saya jelasin, masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu GERD dan dispepsia. Kenapa sebetulnya gini? Sebetulnya ini saya udah nyebarin tentang cara-cara kesembuhan dari 2014 guys. Udah banyak gitu, cuman nggak tahu kenapa di 2015 itu ada orang kena GERD terus langsung ini kayaknya GERD gitu. Saya sih nggak setuju gitu. Sebetulnya bukan GERD, sebetulnya kita sebut dispepsia gitu. Cuman karena orang-orang saat itu taunya GERD, jadi ya udahlah GERD aja lah gitu. Jadi sebetulnya kamu jangan menggerdkan diri gitu. GERD itu ciri-cirinya yang harus penting adalah ada rasa panas di dada keluar sini. Ini rasa panas nih, kebakar. Itu GERD. Kalau kamu nggak ada rasa panas di sini, berarti bukan GERD. Berarti kamu dispepsia. Oke? Dispepsia itu ada gangguan lambung lainnya gitu ya, kayak asam lambung, gas lambung, tukak lambung, segala macam, itu dispepsia. Jadi kalau kamu ada rasa panas, GERD. Kalau kamu ada rasa panas di sini mengalir, itu GERD, ya kamu ke dokter, sembuhin GERD-nya. Tapi kalau kamu nggak ada rasa panas gini, kamu bukan GERD, slow aja gitu. Oke, kenapa penyebabnya sih? Kenapa bisa nyampe dispepsia sih, Rick? Nih saya kasih rumusnya, saya taruh di atas. Ini rumusnya nih, ini udah nggak bisa diapain lagi nih ya. Jadi saat kamu stres, saat kamu anxiety, saat kamu cemas, kamu khawatir, itu asam lambung nyemprot guys. Ya, asam lambung nyemprot, itu udah rumusnya. Udah nggak bisa diapain lagi, ini rumusnya. Jadi biar asam lambung kamu nggak nyemprot adalah kamu jangan stres, jangan anxiety, jangan mikir macem-macem. Hidup bahagia, udah nggak akan nyemprot nih. Dan ini akan sembuh. Oke, balik lagi ke dispepsia ya tadi ya. Sekarang kamu udah tahu kan, kamu bisa bedain kamu GERD atau dispepsia. Kalau menurut saya, kamu dispepsia. Cuman ada juga orang yang GERD. Jika begitu kamu kena anxiety, terus kamu nggak tahu ini apa, terus kamu biarin lama-lama asam lambung meningkat kan, asam lambung meningkat lama-lama
Nah itu baru tuh lambungnya ada yang bisa rusak, bisa juga akhirnya naik ke GERD karena dibiarin nih penyakitnya nih. Begitu GERD keluar, panas semua, udah GERD. Cuman GERD biasanya minum obat beberapa hari atau minggu sembuh. Habis itu kamu nggak langsung sembuh total tuh, kamu balik lagi ke dispepsia lagi. Jadi GERD tuh istilahnya level 2-nya lah dari dispepsia lah, ya, lebih level kronisnya lah. Oke, nah sekarang apa sih ciri-ciri dispepsia? Nih saya kasih ciri-ciri dispepsia. Oke, di situ kamu bisa lihat ciri-cirinya udah. Ini kalau nggak ini di pause aja videonya. Oke, selanjutnya lagi. Sekarang dispepsia itu kebagi menjadi dua, guys. Satu dispepsia organik, satu dispepsia fungsional. Dispepsia organ itu dispepsia yang karena organ kamu rusak. Ngerti nggak? Jadi udah ada luka di lambung, udah lambungnya udah mau meledak gitu. Terus udah lambungnya ada kelincinya, ada konfetinya. Nah, itu dispepsia organ. Jadi istilahnya organnya rusak. Biasanya dokter itu kamu harus dokter kalau gitu ya, kamu dokter dikasih obat dibenerin lambungnya. Nah, cuman satu lagi nih, dispepsia fungsional. Ini lambungnya nggak apa-apa, tapi fungsinya aja. Nah, ini biasanya dispepsia fungsional disebabkan oleh ini, anxiety disorder. Salah satunya penyebabnya tuh ini. Karena satu lainnya nggak jelas penyebabnya apa gitu. Oh, masih tanda tanya besar di dunia kedokteran. Dispepsia fungsional. Jadi istilahnya begini. Ini tangan kamu nggak apa-apa nih ya, nggak apa-apa. Kalau tangan kamu luka atau ininya keseleo nggak bisa begini, kamu disuruh megang ini nggak bisa dong, ya kan? Nah di saat kamu nggak bisa pegang, aduh sakit, berarti kamu dispepsia organ, sininya luka nggak bisa megang, atau sininya keseleo, dispepsia organik. Ini kamu ke dokter sembuh dikasih obat. Dispepsia fungsional itu ininya nggak apa-apa, nggak ada luka, ini juga nggak ada yang keseleo, bisa begini-begini, kekuatan tangan juga masih oke, cuma nggak bisa pegang, pegang jatuh. Namanya dispepsia fungsional. Oke, itu namanya dispepsia fungsional, jatuh tuh. Namanya dispepsia fungsional, dan itu biasanya disebabkan oleh banyak hal. Istilahnya fungsinya terganggu. Jadi organnya nggak apa-apa, fungsinya aja yang terganggu. Salah satu penyebabnya adalah stres, anxiety, dan yang ini itu. Oke. Nah, sekarang udah tahu kamu penyakitnya apa. Permasalahannya nih, ada anomali di sini ya. Ini saya kasih biar kamu sadar semua. Saya kasih nih dua nih ya. Ini ciri-ciri psikosomatik, ini ciri-ciri dispepsia fungsional atau disfung, disebut disfung aja ya. Ini di pause atau kalau mau data lagi. Oke. Ini saya garis bawahin yang sama. Oke, ini saya sekarang yang sama saya hilangin sebelah kanan doang. Jadi kamu bisa ngeliat nih yang mana yang dispepsia, yang mana yang kamu kena yang gara-gara anxiety. Karena orang banyak bingung. Ini gue anxiety atau GERD? Ini gue anxiety atau GERD? Gue nyembuhin yang mana dulu? Oke, pertanyaan kalau menurut gue yang disembuhin dulu adalah anxiety-nya dulu. Kenapa? Karena rumus. Gimana caranya kamu nyembuhin lambung kamu kalau asam lambung kamu terus naik. Itu sulit nyembuhinnya. Kalau kamu masih punya anxiety, kamu masih punya ketemu orang tuh masih takut segala macam, kamu susah nyembuhinnya. Jadi nyembuhin duluan tuh menurut saya mentalnya duluan. Gitu. Nah, cuman permasalahannya ada nggak, mentalnya udah sembuh, ininya yang belum sembuh. Oke, nanti solusinya GERD saya taruh di belakang video ya. Terus seperti biasa, ciri-cirinya bisa cek di deskripsi video ini. Ntar ada ciri-cirinya, di situ saya kasih. Nah, kamu harus bedain dulu. Sekarang kamu harus bedain gimana, Rick, cara bedain gue ini anxiety gara-gara anxiety atau psikosomatis atau gara-gara GERD kumat. Oke, saya kasih 3 hal ya untuk ngebedain. Sekarang pertama secara medis. Secara medis adalah kamu ke dokter atau ke psikiater atau ke teman kamu yang punya obatnya, kamu minta obat penenang namanya alprazolam lah, alprazolam atau Xanax lah. Itu alprazolam atau Xanax itu sama, cuma beda merek aja. Ya, nah itu diminum itu cepet, dia cepet banget. Kenapa obat itu? Karena itu paling cepet. 15 menit minum langsung ini dia langsung berfungsi. Jadi begitu kamu kumat, kamu nggak tahu kamu minum obat itu. Jika semua gejala hilang, semua ya, menurut saya semua gejala hilang dan kamu ngerasa aman, tentram, ngerasa secure lagi, berarti kamu masih anxiety. Oke? Atau anxiety-nya masih mempengaruhi si dispepsia ini. Jadi kamu nggak sembuh-sembuh nih kalau anxiety masih ada. Jika kamu minum itu ngaruhnya dikit, kamu masih ngerasa takut, masih ngerasa apa, ya berarti kamu dispepsia. Oke? Jadi kamu masih kembung, masih apa, nah itu berarti dispepsia. Oke, itu cara bedain yang pertama. Cara bedain yang kedua, tanpa obat nih.
Karena obat yang tadi susah didapat ya, itu masuk ke obat-obatan terlarang, narkoba gitu ya, nah, masuk ke kobanya, bukan narkotiknya, kobanya, obat terlarang. Jadi mesti dari izin dokter. Oke, sekarang yang kedua tanpa obat. Ya, itu adalah pertama, kamu bangun pagi, kamu ke Alfamidi, coba ke Alfamidi atau Indomart, beli apalah, beli rokok, Indomie, sampo, sabun, nggak tahu lah apalah, beli itu. Jadi terus kamu harus naik ojek, dan ojeknya itu mesti harus naik ojek ya, bukan naik motor sendiri atau dianterin sama teman atau tangga, bukan. Jadi ojek. Ya kamu kenal yang teman kamu nggak kenal banget gitu ya, boleh. Teman jangan keluarga. Oke, kamu naik ojek ke Alfamidi, ke Indomart, baru bangun pagi, nggak usah ngapa-ngapain. Itu kemungkinan anxiety kamu kumat. Ya kan? Nah, tungguin. Kamu kesana dulu, kamu belanja, masuk ke Alfa, belanja, pilih-pilih kan lama tuh produknya. Pilih-pilih, habis itu ngantri, lama. Nah, itu kamu kumat nggak? Di saat berangkat, kalau kamu kumat, kemungkinannya masih ada dua nih. Entah kamu belum makan, jadi entah kamu dispepsia, atau entah kamu anxiety. Udah tuh, kamu berangkat, beli, masih nunggu juga kan? Tenang, masih kumat. Nah, kamu lihat pas pulangnya. Jika pas pulang, kamu tidak kumat, atau kamu merasa lebih baik di saat perjalanan pulang, ya, berarti kamu masih punya anxiety gitu. Karena anxiety itu muncul biasanya pas kamu perginya doang, pas kamu pulang ke arah rumah, ke arah safe house kamu ngerasa udah mulai aman, mulai tenang. Itu berarti kamu masih ada anxiety. Kalau kamu perginya sakit perut atau keringet dingin, pulangnya juga sama, nggak ada perbedaan, ya berarti kamu dispepsia. Karena jelas nggak ada yang dari otak, nggak ada apa-apa. Ngerti kan? Jadi jika perginya lebih serem dibandingin pulangnya, berarti ada anxiety. Oke? Nah, sekarang yang ketiga. Ini kita balik caranya ya. Yang ketiga adalah kamu coba naik tangga penyeberangan. Itu kan deg-degan, pasti deg-degan ya. Ya, saya ngerti loh, udah pasti deg-degan ya. Udah nggak usah dijelasin lagi. Deg-degan, kadang-kadang deg-degan. Nah, itu kan berarti dispepsianya ya. Jadi karena gerakan motorik di badan kamu bikin lambung kenapa-napa gitu, susah napas, sesak napas, naik tangga, mau tangga penyeberangan atau tangga sekolahan atau tangga kantor, itu sesak. Nah, itu kamu dispepsia. Jika setelah sesek kamu masih deg-degan, masih takut naik tangga lagi, masih takut keluar atau memilih untuk pulang ke rumah, berarti kamu anxiety. Berarti anxiety masih ada. Tapi jika kamu setelah kamu deg-degan terus kamu tidak lagi ngerasa takut, biasa aja, itu berarti kamu hanya dispepsia aja, anxiety-nya udah aman. Ya, ini sekarang yang keempat deh, saya kasih bonus yang keempat. Ini cuma jarang nih. Kalau kamu lagi sakit parah, dulu saya pernah sakit parah tuh, TBC. Terus TBC itu sampai setahun loh saya minum. Terus saya pernah vertigo itu seminggu, bener-bener seminggu nggak hilang-hilang, nggak, itu bener-bener muter semua, nggak bisa baca, tulisan tuh goyang gini, tulisan. Nggak bisa baca tuh, 3 hari tuh nggak bisa baca, tulisan goyang. Nah, saya anxiety saya nggak kumat, nggak minum apa-apa tuh, nggak dikasih alprazolam atau apa-apa tuh, itu nggak kumat anxiety. Jadi biasa aja, cuma muntah ya, gitu, karena ngeliat muter, tiduran aja ngerasanya kayak muter. Cuma anxiety saya nggak kumat. Nah, kamu bisa tes juga itu cara keempat, cuman cara keempat susah lah, kamu harus sakit parah dulu baru bisa ngerasain. Udah lupain aja cara keempat ya. Oke, kamu udah tahu kan. Sekarang saya kasih obat sementaranya ya untuk nyembuhin si dispepsia, karena kemungkinan kamu masih dispepsia. Kalau dari Q&A 1, 2, 3 aku taunya sih kamu masih dispepsia kebanyakan. Jadi ingat lagi tadi, kalau misalnya lambung kamu, punggung masih sakit segala macam, punggung belakang, itu berarti dispepsia kan. Nah, ini caranya nih. Pertama, kamu tidur 7 jam ya, tidur 7 jam itu penting karena biar lambung juga istirahat. Oke, terus yang kedua adalah jalan kaki. Ini nggak penting, cuman penting guys. Jalan kaki ini penting. Jadi saat kamu jalan kaki itu apa ya? Nggak ngerti lah. Usus otot perut kamu tuh kayak menyesuaikan diri. Jadi kayak yang tadinya mukanya tempatnya berantakan gitu ya. Jadi rapi lagi gitu. Saat kalau kamu jalan kaki, hanya jalan kaki. Oke, jadi perbanyak jalan kaki. Kalau jalan kaki, badan kamu gerak tuh kayak otot-otot tuh ngebenerin sendiri. Kayak gitu. Coba deh, coba aja, udah nggak usah banyak mikir ya, coba. Oke, terus yang ketiga, makan tiap 4 jam sekali. Saya begitu, saya makan 4 jam sekali. Kenapa? Agar perut tidak kosong.
Sekarang begini, saya nggak tahu nih itu anxiety atau enggak. Cuman kalau perut kosong, kalau kamu perut kosong kena anxiety itu lebih parah. Itu bisa jadi ke panik atau bisa deg-degan segala macam. Cuman kalau perut kamu tidak kosong, berisi, kamu susah kena panic attack. Kalaupun kena, nggak akan mungkin kena panik lah, pasti cuma kayak anxiety doang, nggak nyampe ke panik. Karena perutnya ada isinya. Oke? Jadi makan 4 jam sekali. Rick mau nanya kenapa makan 4 jam sekali? Sekarang gini, kamu hitung jam-jam berapa kamu sering kumat. Misalnya kamu makan jam 12 sampai jam 1 siang ya. Berarti 4 jam dari jam 1 berarti jam 5. Itu perut kamu udah kosong. Jadi 4 jam perut kosong, guys. Jam 5 itu perut kamu udah kosong. Kemungkinan kamu kumat tuh jam 5, jam 6, betul nggak? Baru kamu makan lagi jam 7. Oke, berarti waktu kumat sore itu biasanya kan? Karena perut kosong. Maksudnya perut sudah 4 jam kosong. Oke, terus udah gitu kamu makan malam jam 7, 4 jam setelah jam 7 apa? Jam 11. Kalau kamu tidur jam 12, jam 1, atau jam 12 berarti kemungkinan kumat lagi tuh antara jam 11, jam 12, jam 1. Betul kan? Karena perutnya kosong. Apalagi kalau kamu yang makannya dikit. Pada jam segitu kamu makannya dikit. Kalau kamu makannya dikit, perutnya makin cepet kosong, guys. Apalagi kamu makan makanan yang cepat dicerna, itu cepet kosong juga perutnya. Jadi kamu butuh makan, kayak kamu makan bubur ayam, kumat. Karena bubur ayam itu lu gampang dicerna, 2 jam kamu harus makan lagi kalau bubur ayam. Bukan, nggak usah nunggu 4 jam, 2 jam harus makan lagi. Itu yang orang bilang, oh sakit lambung makan bubur ayam, makan bubur. Begitu makan bubur, kok kumat ya? Iya, bubur kemudian dicerna. Lambung kamu kosong, kumat lagi, 2 jam udah kosong itu. Jadi kamu harus makan. Nah terus yang ketiga, jaga makan. Jaga makan gini, ini ada listnya yang nggak boleh dimakan apa aja. Ini saya kasih di sini ya, kalau bisa ya. Di pause aja, cuman ini nggak usah dihafal, guys. Nggak usah dihafal, serius nggak usah dihafal. Nanti saya kasih tauin lagi, nggak usah dihafal ini. Kamu cuman gini, kamu makan apa aja. Karena perut orang beda-beda, daya tahannya juga beda-beda. Kamu makan apa aja. Tapi begitu kamu kumat, kamu catat. Ya, misalnya kamu minum kopi, nggak boleh dong minum kopi tulisannya ada. Iya, minum aja kopi. Begitu kamu kumat, kamu catat. Oh, gue nggak boleh makan kopi lagi. Kamu makan apa? Kol. Makan kol, kumat. Oh ya udah, berarti nggak boleh makan kol lagi. Dijaga aja, maksudnya diingat aja. Gitu, jangan ini dijadiin patokan gitu. Maksudnya jangan list ini dijadiin patokan harus dihafal, gitu. Jangan, nggak usah. Diingat aja, karena kalau ini dihafal kamu akan makin khawatir lagi. Ini boleh nggak, ini boleh, ntar makin khawatir makin parah. Mendingan bebasin aja lah, bebasin badan kamu mau ngapain, cuman inget gitu, ini nggak boleh dimakan, nggak boleh makan, atau ini makan kumat. Oke, sekarang yang terakhir saya kasih tauin, ini kemungkinan yang kamu nggak sadar kalau bikin kumat ya. Di sini ada 4 hal, yaitu susu, coklat, kacang, dan satu lagi ya, ini kemungkinan yang bikin kamu kumat, asam lambung, cuman kamu nggak tahu. Nah, pertama obat itu seperti obat-obat yang ngebikin lambung kamu kumat. Ini sebetulnya ada di deskripsi obatnya, cuman kamu nggak baca aja. Contoh kebanyakan kasus obat diabetes, ini banyak banget kasusnya saya baca. Ini pada kumat minum obat diabetes. Dia bilang katanya diabetes bikin kumat. No, bukan diabetes bikin kumat, tapi obatnya bikin kumat. Jadi banyak obat diabetes itu yang kalau diminum dia bikin kembung perut, dan itu bikin tidak nyaman perut dan kamu kumat. Jadi selama kamu minum obat itu, kamu kumat terus. Jadi itu mesti diperhatiin tuh, guys. Apa kamu minum obat-obat seperti itu yang tiap hari. Ada juga beberapa orang yang kumat jika minum obat seperti Neuralgin, Panadol, dan lain-lain, tuh dia kumat. Jadi kamu mesti cek juga tuh, kalau emang itu bikin kumat, jangan diminum lagi. Atau cari merek lain, atau cari obat lain. I don't know. Oke. Terus yang kedua, susu. Coklat. Ini parah, ini selalu kebobolan sama kamu. Ada yang bilang nih buat ganjel makan roti. Saya kasih tauin roti itu susu, guys. Ada susunya. Apalagi roti coklat, udah ada susu coklat. Kumat. Makanya kalau mau ganjel, misalnya jam 4 sore kamu makan, jangan makan kayak begitu. Makannya ya nasi atau tumpeng. Kamu makannya wafer. Terus ya boleh makan nasi cuma berapa sendok. Dan kacang ini parah. Apalagi kalau kamu tinggal di Jakarta, kamu makan ketemu namanya somai, ketoprak, gado-gado, karedok, nasi uduk yang pakai sambal kacang. Kacang tuh, itu kebanyakan kacang bikin kumat.
Kalau saya sambal kuat, kol kuat, terus makan roti masih kuat, kacang kena habis, makan kacang habis, coklat habis langsung, coklat langsung kumat, kacang kumat, susu saya nggak begitu, masih oke lah gitu. Cuman dua ini, jadi kamu mesti perhatiin tuh. Jadi kalau saya bilang susu, kamu mesti perhatiin semua makanan yang ada campuran susu, itu kamu mesti bener-bener dijaga. Maksudnya dilihat gini, ini gue habis makan ini kumat atau nggak. Ada kue-kue banyak tuh kan, ada kue dicampur sama kacang sama apa, itu kamu mesti lihat tuh kalau kamu makan kumat apa enggak. Serius, ini penting nih. Itu kadang suka kebobolan, terus kamu bilang, gue kenapa kumat, gue nggak tahu. Ya karena kamu harus makan itu gitu. Jadi perhatiin tuh, itu banyak yang kumat, banyak yang kebobolan di 4 itu. Atau ini gue kenapa kumat terus, ternyata kamu minum obat setiap hari yang mengganggu lambung. Itu bisa juga vitamin C. Vitamin C ada yang keras banget ganggu lambung kamu. Di beberapa orang kuat, kamu nggak kuat, gitu ya. Terus untuk selain pengobatannya juga ada kamu ke dokter. Ke dokter biasanya kamu dikasih 2 obat, satu PPI itu kayak omeprazol, lansoprazol, prozol lainnya, ya. Saat itu untuk mengikat asam lambung biar nggak nyemprot, oke? Asam lambung diikat biar nyemprotnya nggak banyak. Jadi istilahnya keran airnya tuh di set gitu, jadi netesnya nggak ber gitu netes dia. Itu gunanya obat PPI. Nah, satu lagi kamu pasti dikasih obat penghilang asam lambung. Itu kalau obat di apoteknya tuh kayak Proma, ranitidin yang paling bagus, ranitidin itu kamu bisa beli juga di apotek. Kayak Proma, Milanta segala macam, itu untuk ngilangin asam lambung. Ya, ini sekarang kamu bayangin begini. Lambung kamu itu udah ada asamnya, ya banyak. Kamu kumatnya, berarti lambung kamu asamnya udah banyak nih, udah segini. Yang kamu lakuin apa? Kamu minum obat yang untuk nutup kerannya dikit. Padahal karena udah netes nih, Kamu minum obat untuk yang keran dikit, atau kamu ngilangin asam yang di sini. Kamu ngilangin asam di sini kan? Nah, jadi yang kamu minum adalah obat-obat penurun asam lambung. Jadi kalau kamu kumat, kamu minum omeprazol, itu agak lama sembuhnya, gitu. Karena asamnya udah banyak, asamnya mesti hilang, gitu. Oke, terus satu lagi yang terakhir adalah sendawa, karena sebetulnya yang bikin kamu itu adalah gas. Jadi gasnya nggak keluar. Kalau gasnya keluar kamu nggak langsung, cuman mungkin sendawa 3-4 kali gitu. Cuman begitu sendawa sekali kamu pasti udah ngerasain bedanya lah, lebih nyaman. Sendawa 2 lebih nyaman, sendawa ketiga lebih nyaman, karena gasnya keluar, gitu. Gas keluar ada 2 tepatnya, satu di mulut, satu di belakang. Yang di belakang nggak usah kita omongin sekarang ya, karena jorok. Ya, cuman at least keluar gasnya. Bahasa bodo amat. Yang penting kamu sehat, kamu bahagia, dan kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu suka. Next videonya saya kasih tauin. Ini sekarang udah tahu ya, BDW udah tahu kan ya caranya. Jadi kalau ada yang komen, Mas saya nggak sembuh-sembuh, Mas saya gini, Mas saya sesak napas, punggung sakit, udah tahu jawabannya ya. Jadi ini jawabannya ya, yang lambung ini nih jawabannya. Jadi nggak ada yang nanya gitu lagi ya, udah jelas semua ya. Ini yang nggak subscribe awas loh, gue melin loh. Terus udah gitu, nih sekarang video kelanjutannya saya mau jelasin tentang gimana cara nyembuhin anxiety disordernya. Jadi ini agak ribet lagi. Jadi stay with me guys, stay with me. Minum B kompleks dulu lah biar fokus ya, atau nggak tidur 7 jam biar fokus. Kalau nggak fokus susah dengernya. Oke, see you next time. Jangan lupa subscribe, komen, sama itu lonceng nyalain. Oke, stay cool.